Tes suara udah. Saya perlu tes dulu nggak? Nanti ada tes. Sudah 1,5 juta tenaga kerja yang terdampak krisis COVID. Indonesia didera bencana wabah. Dua. Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejawat, salam sejahtera buat kita semua. Para senior, para guru besar, sejawat sekalian, di siang hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan webinar HOPCARDIS, Holistic Approach in Management of Cardiovascular Disease tahun 2020. Siang hari ini kita melaksanakan webinar yang ke-16 dari keseluruhan rangkaian HOPCARDIS Virtual Meeting 2020 yang diselenggarakan oleh Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM FKUI bekerjasama dengan Panitia Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM dan Ikatan Keseminatan Kardio Cerebrovaskular Indonesia. Pada siang hari ini webinar kita akan disponsori oleh PT Menarin Indonesia dan topik yang akan kita laksanakan di siang hari ini adalah Hypertension and Heart Failure Management in the Real World. Jadi topik yang sangat menarik bagaimana hipertensi dan gagal jantung update pada saat ini. Ya sekalian, langsung saja tercatat sudah ada sekitar 966 peserta yang sudah bergabung di siang hari ini. Bersama-sama nanti kita akan berdiskusi dan sepertinya akan banyak lagi yang akan bergabung. Topik ini akan dibawakan oleh dua orang pembicara ya yang kita sudah kenal. Yang pertama adalah Dr. Charles Limantoro, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular Vinasim, dengan topik Benefit of Real World Data in Hypertension and Hypertensive Heart Disease. Yang kedua, Insight from Seniors Trial, Can We Do More in Heart Failure Patient? Topik ini akan disampaikan oleh guru kita semua, Profesor Dr. Lukman Hakim Makmun, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular Vinasim. Sejak sekalian, sebelum kita akan melanjutkan, saya akan sedikit perkenalkan kurikulum vitae dari masing-masing pembicara. Pembicara pertama, Dr. Charles Limantoro, SPPD KKV Vinasim. Beliau adalah staf divisi kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam Undip ya, FK Undip, Rumah Sakit Dr. Karyadi di Semarang, Jawa Tengah. Beliau juga merupakan internis kardiovaskular konsultan yang banyak bergerak juga di intervensi khususnya koroner dan perifer.
Yang kedua adalah Profesor Dr. Lukman Hakim Makmun, SPPD KKV, konsultan geriatri Finasim. Beliau kita kenal ya sebagai guru kita semua, guru besar FKUI di kardiologi, Departemen Penyakit Dalam, FKUI RCM. Baik saudara sekalian, kami langsung saja masuk ke topik pertama, kepada Dr. Charles diharapkan untuk segera atau menyampaikan paparannya. Silakan Dr. Charles. Baik. Baik, suara saya terdengar ya. Oke, selamat siang teman sejawat sekalian. Siang ini kita bertemu lagi pada webinar Hopkardis, dan topik yang akan saya bicarakan siang ini yaitu mengenai benefit, sebetulnya suatu real world study pada pasien-pasien hipertensi. Jadi terutama di sini membicarakan tentang beta blocker generasi ketiga. Jadi apa yang akan kita bicarakan siang ini yaitu mengenai beta blocker dan penyakit kardiovaskuler. Apakah masih ada tempat beta blocker untuk pasien-pasien hipertensi, pasien jantung ya. Kemudian apakah semua beta blocker itu sama? Kemudian apa saja sih efek-efek bifolol yang bagus pada pasien-pasien hipertensi? Dan bagaimana hasil dari benefit real world study itu? Jadi kita lihat di sini bahwa sejalan dengan meningkatnya usia harapan hidup, maka populasi lansia semakin meningkat, hipertensi dan kardiovaskuler juga semakin meningkat di seluruh dunia. Saat ini ditunjukkan data bahwa hipertensi itu terdapat pada 1 dari 4 dewasa. Dan hipertensi sendiri merupakan salah satu faktor risiko kardiovaskuler yang modifiable, yang dia paling banyak mengakibatkan all-cause mortality dan all-cause morbidity. Nah, penanganan hipertensi tentu saja melibatkan non-farmakologis maupun farmakologis. Nah, dari 5 obat utama untuk menangani hipertensi, itu beta blocker masih masuk di antara 5 kelompok besar obat-obat antihipertensi itu. Di sini ada guideline bersama dari ESC dan ESH, jadi Society Cardiology bekerja sama dengan Society Hypertension. Di sini menunjukkan bahwa beta blocker juga efektif dalam mengurangi tekanan darah dan kejadian-kejadian kardiovaskuler. Nah, kita tahu hipertensi memiliki target organ di banyak tempat seperti jantung, mata, ginjal, ya. Kemudian kalau yang di jantung sendiri, kalau tidak ditangani dengan baik, nanti dia bisa menjadi penyakit jantung hipertensi, koroner, dan lain-lain. Oleh karena itu, penanganan hipertensi sebagai faktor risiko utama tadi perlu mendapat perhatian. Nah, apakah semua pasien hipertensi itu perlu mendapat kelima obat itu? Tidak. Ya, jadi kita biasanya kombinasi, dan ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita bisa memilih, obat ini lebih baik dipakai. Pada kondisi tertentu, obat yang ini dengan obat yang ini. Ya. Jadi di sini di guideline ESH ini 2018, beta blocker terutama lebih prefer pada spesifik situasi, seperti misalkan pasien hipertensi dengan penyakit jantung koroner, dengan angina, dengan pasca infak, atau pasien-pasien hipertensi dengan gagal jantung. Jadi baik gagal jantung yang reduce maupun preserved ejection fraction, atau pasien hipertensi dengan kita mau kendalikan rate-nya pada keadaan yang tachyarrhythmia misalnya. Jadi beta blocker masih merupakan obat pilihan pada pasien-pasien hipertensi dengan komplikasi penyakit kardiovaskuler. Pada guideline ini kita lihat misalkan hipertensi dengan PJK, maka initial terapinya, strateginya adalah yang pertama kombinasi obat, yaitu ACE atau ARB ditambah beta blocker atau CCB. Kemudian bisa juga CCB tambah diuretik atau beta blocker tambah diuretik.
Ini terapi lini pertama kalau kita jumpai pasien hipertensi dengan PJK. Kita mempertimbangkan monoterapi kalau hipertensinya itu grade 1, low risk, atau pada usia yang sangat lanjut, di atas usia 80 tahun misalkan. Kemudian kalau step keduanya bagaimana? Kita kombinasi tidak hanya 2 tetapi 3 kombinasi dari yang di atas ini. Kelompoknya SARB, beta blocker atau CCB atau diuretik. Step 3-nya adalah kalau hipertensinya masih ada, maka kita tambahkan spironolakton. Jadi ini pada case hipertensi dengan penyakit jantung koroner. Tapi kita nanti mesti hati-hati kalau kita combine antara beta blocker dengan calcium channel blocker, maka jangan pilih calcium channel blocker yang juga melambatkan rate. Ya, seperti verapamil, diltiazem, maka itu takutnya akan mempotensiasi bradiaritmi. Nah, ini pada strategi terapi pada hipertensi dengan gagal jantung yang reduced ejection fraction. Tentu obat terpilihnya adalah dari penghambat renin-angiotensin aldosteron ACE, atau apabila tidak toleran terhadap ACE maka ARB di sini masuk. Ya, jadi ini hipertensi plus dia juga gagal jantung yang reduced ejection fraction. Jadi ACE inhibitor kalau tidak toleran ARB. Kemudian ditambah dengan diuretik kalau masih ada kongesti. Dalam hal ini karena ada gagal jantung yang reduced ejection fraction, maka yang terpilih adalah loop diuretik, ya, bukan thiazid. Kemudian ditambahkan dengan beta blocker. Jadi beta blocker harus diberikan pada pasien-pasien gagal jantung yang reduced ejection fraction. Kemudian step keduanya baru ditambah dengan mineraloreseptor antagonis. Bagaimana kalau hipertensi disertai dengan atrial fibrilasi? Nah, inisial terapinya adalah ACE inhibitor atau ARB ditambah beta blocker. Jadi di sini beta blocker muncul lagi. Ya. Atau kalau intoleran beta blocker bisa kita ganti dengan CCB yang non-dihydropiridin, verapamil dan diltiazem tadi, yang bisa ada efek melambatkan rate. Atau beta blocker ditambah CCB. CCB-nya kalau bisa jangan yang non-dihydropiridin, tapi yang dihydropiridin. Ya. Kenapa? Karena tadi kita takut malah terjadi denyut jantungnya yang semakin melambat kalau kita kombinasi beta blocker dengan CCB yang non-dihydropiridin. Kemudian step keduanya kita bisa tambah dengan diuretik juga di sana. Nah, jadi kita lihat di situ bahwa pada penyakit-penyakit kardiovaskuler, hipertensi yang complicated kardiovaskuler, itu beta blocker masih ada tempat. Beta blocker untuk penanganan hipertensi pada hipertensi yang dengan PJK, hipertensi dengan gagal jantung, reduced ejection fraction. Bagaimana kalau hipertensi dengan pada pasien dengan gagal jantung yang preserve ejection fraction? Apakah beta blocker ada tempat? Ada. Karena kalau preserve ejection fraction itu kan yang terjadi adalah gangguan pengisian ventricle, di mana fase diastolik itu sangat dipengaruhi oleh heart rate, sehingga dengan kita melambatkan rate dengan memberikan beta blocker pada pasien-pasien hipertensi dengan preserve ejection fraction, gagal jantung preserve ejection fraction, maka itu akan membantu memperlama fase diastolik sehingga pengisiannya menjadi lebih baik. Kemudian yang akan kita bicarakan kedua yaitu mengenai apakah semua beta blocker itu sama. Jadi beberapa pandangan menyatakan bahwa untuk penanganan hipertensi, beta blocker itu bukan merupakan pilihan. Nah, kenapa pandangan itu muncul? Karena ternyata pada 2 dekade terakhir itu berbagai studi klinis yang melibatkan beta blocker itu menggunakan obat atenolol. Nah, ternyata beta blocker sendiri itu tidak homogen, heterogen, tergantung dari selektivitasnya terhadap beta 1, beta 2, apakah dia mempunyai efek vasodilatasi. Berdasarkan itu, maka side effect-nya akan berbeda, metabolic hemodynamic profile berbeda, dan efektivitasnya juga berbeda. Ini kita lihat generasi beta blocker. Generasi pertama adalah beta blocker yang bersifat tidak selektif dan tidak
ada efek vasodilatasi. Contohnya propanolol, sotalol. Ya, ini generasi pertama. Jadi dia menghambat beta 1, menghambat beta 2, tidak ada efek vasodilatasi. Kemudian muncul berikutnya, generasi kedua, yaitu beta 1, sudah lebih beta 1 selektif, tetapi tidak ada efek vasodilatasi. Yang ada di generasi kedua ini contohnya atenolol tadi, yang banyak di studi klinis, bisoprolol, metoprolol, ini masih masuk generasi kedua. Nah, generasi 3 dari beta blocker adalah beta blocker yang memiliki efek vasodilatasi perifer. Di sini ada carvedilol memiliki efek vasodilatasi perifer, tapi carvedilol ini sebetulnya tidak murni beta 1 beta blocker karena dia selain beta blocker dia juga alpha blocker. Jadi efek vasodilatasinya itu melalui antagonis dari alpha 1 reseptor. Nah, obat nebivolol merupakan satu-satunya beta 1 selektif yang memiliki beta 1 selektif yang murni, beta blocker murni, dan dia memiliki efek vasodilatasi melalui jalur pelepasan nitric oxide. Tadi dikatakan bahwa apakah obat-obat itu berbeda? Ternyata memang berbeda karena selektivitas beta 1 saja ternyata beda-beda. Nebivolol ini jauh melebihi yang lain dalam hal selektivitas beta 1-nya. Apa akibatnya? Pertama kali, obat beta blocker itu kan ditujukan atau diciptakan untuk menghambat efek katekolamin pada jantung. Ya. Padahal di jantung reseptor paling banyak adalah beta 1. Jadi reseptor beta itu ada di mana saja. Beta adrenergic selain di jantung, beta 1, beta 2 misalkan ada di mana? Ada di bronkus. Sehingga kalau kita memberikan obat yang tidak beta 1 selektif, maka beta 2-nya juga bisa terhambat. Akibatnya akan terjadi bronkokonstriksi, sehingga pemberian beta blocker yang tidak beta selektif akan lebih bahaya pada pasien dengan asma, dengan PPOK. Dan reseptor beta ada di mana lagi? Beta 3. Beta 3 itu ada di pankreas, ada di untuk homeostasis dari lemak. Ya. Akibatnya apa? Kalau penghambat betanya itu tidak selektif, maka juga akan mengganggu dalam hal homeostasis gula dan lipid. Oleh karena itu, dengan obat yang baru yang sangat selektif terhadap beta 1, kemudian dia juga memiliki efek vasodilatasi melalui pelepasan enos, maka antihipertensinya yang diharapkan akan semakin baik dan meminimalkan efek samping yang bisa terjadi. Ya, karena dengan beta 1 reseptor adrenergic, katekolamin tadi dihambat, menurunkan heart rate, kontraktilitas miokard juga. Nebivolol juga memiliki TP ratio yang sangat tinggi sehingga dia betul-betul bisa diberikan single dose. Nah, sekarang kita akan melihat apa efek dari nebivolol pada efek-efek menguntungkan nebivolol pada pasien-pasien hipertensi. Kita lihat bahwa pada pasien hipertensi itu ternyata kelainan metabolik cukup tinggi di sana, di mana pasien-pasien hipertensi 2,5 kali lipat untuk terjadi diabetes tipe 2 dibanding yang non hipertensi. Dan 70% dari pasien-pasien hipertensi rata-rata overweight. Padahal kita tahu komponen sindrom metabolik itu ada hipertensi, ada diabetes, resistensi insulin, ada dislipidemi, ada obesitas, di mana pasien-pasien dengan sindrom metabolik ini sangat rentan untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam memilih obat antihipertensi, kita harus mempertimbangkan efek metabolik dari obat yang kita pilih, karena kita tidak mau tensinya hanya sekedar turun, tetapi ternyata efek metaboliknya jelek, sehingga secara jangka panjang justru obat yang kita berikan jadi tidak ada benefitnya. Nah, nebivolol dibanding beta blocker yang lain, dia memiliki keuntungan yaitu
1 tadi sangat selektif terhadap beta 1 adrenergic reseptor. Ternyata dia juga memiliki aksi agonis terhadap beta 3 reseptor. Kepada yang nitric oxide dia juga memberi efek vasodilatasi sehingga ada efek antioksidan dan antiinflamasi. Nah, ini skema gambaran efeknya pada jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Kita lihat nebivolol memiliki isomer D nebivolol dan L nebivolol. Lalu isomer D nebivolol dia akan beraksi pada S anode dan pada miosit. Pada S anode dia menghambat beta 1 selektifnya tadi, menghambat sistem saraf simpatis, katokolamin dihambat. Di sini dia pada S anode menurunkan siklik AMP, kemudian melalui channel HCN menurunkan funny current. Akibatnya terjadi adalah decrease chronotropik. Jadi chronotropiknya berkurang. Jadi jantungnya melambat pada pemberian nebivolol sehingga efektif dalam mengatasi takiaritmi. Misalkan pasien dengan AF cepat, ya, pasien-pasien yang berisiko untuk terjadi SVT atau ada ventricle extrasystole atau mencegah VT berulang, di sana dia bisa efektif. Kemudian efek pada miositnya bagaimana? Pada miosit dia mencegah di sini beta 1 selektif, mencegah menurunkan siklik AMP dan PKA sehingga akan menghambat retikulum sarkoplasmik. Di sini kalsium intrasel akan turun, akibatnya terjadi penurunan inotrop dan penurunan lusitrop. Inotrop itu ke kontraktilitas dari jantung, lusitrop itu relaksasi dari jantung. Loh, katanya bagus untuk gagal jantung. Kenapa kok di sini justru malah dikurangi kontraktilitasnya? Kalau gitu apakah dia tidak boleh untuk pasien gagal jantung? Boleh. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua, Prof. Lukman, guru saya. Ya. Jadi memang justru pada gagal jantung yang kita hambat adalah pada gagal jantung kan terjadi mekanisme kompensasi seperti simpatisnya meningkat, renin-angiotensin meningkat, yang lama-lama akan mengakibatkan ventricle remodeling. Ventrikelnya jadi membesar, jadi berubah fungsinya, strukturnya, akibatnya justru jadi bumerang. Nah, itu yang dihambat sehingga pemberian beta blocker yang dulu awal-awal itu katanya nggak boleh pada pasien gagal jantung karena menurunkan inotrop. Malah salah, ternyata beta blocker di guideline sekarang harus diberikan pada pasien gagal jantung karena justru dia meningkatkan survival. Nah, efeknya apalagi nebivolol ini? Nebivolol pada ginjal, dia akan menurunkan renin, dari produksi renin dari sekresi dari sel substalgranular. Akibatnya apa? Kita tahu renin akan berentet ke sistem renin angiotensin aldosteron sehingga angiotensin akan makin berkurang, aldosteron akan makin berkurang. Akibatnya apa? Banyak faktor yang ada di terkait dengan sistem renin angiotensin ini, ya, yang ke jantung, yang ke kerusakan ke ginjal, ke pembuluh darah lain. Dan dengan isomer L nebivolol, isomer L-nya, dia akan bekerja pada pembuluh darah melalui berbagai mekanisme patofisiologi. Ya. Akibatnya apa? Produksi nitric oxide dari endotel akan meningkat. Padahal nitric oxide ini juga membantu pada, lewat berbagai mekanisme juga membantu pada metabolisme glukosa. Nitric oxide bersifat selain vasodilatasi tadi juga ada efek antioksidan dan antiinflamatorinya. Nah, ada satu lagi yang efek yang belum tersebut di gambar ini, yaitu tadi agonis beta 3 adrenoseptor. Karena dia agonis di beta 3, beta 3 tadi ada di insulin, ada di pankreas, sel beta pankreas, dan juga ada di adiposit brown adiposit, maka dia akan memberi efek yang baik pada profil metabolik, pada gula dan lipid. Ditegaskan di guideline ESC/ESH 2018 bahwa beta blocker bukan kelas yang homogen dan nebivolol memiliki efek yang lebih baik pada tekanan darah sentral, pada kekakuan aorta, fungsi endotel, kemudian tidak ada risiko terjadinya new onset diabetes, dan efek yang lebih baik daripada beta blocker yang tradisional, terutama misalkan pada disfungsi ereksi dan sebagainya.
Jadi tadi disebut-sebut tentang tekanan darah sentral. Apa itu tekanan darah sentral? Jadi perbedaan pada berbagai mekanik vaskuler pada level mikro dan makro itu ternyata menimbulkan perbedaan yang cukup bermakna pada tekanan darah antara perifer dan sentral. Kita tahu jantung, otak, ginjal itu sangat dekat atau lebih dekat dengan pembuluh darah sentral sehingga mengalami beban afterload yang lebih tinggi. Jadi tekanan darah sentral, indeks tekanan darah sentral ini merefleksikan kondisi atau kerusakan di miokard ventrikel kiri, koroner, dan pembuluh-pembuluh darah serebri secara lebih baik. Nah, ini ada penelitian yang menunjukkan efek nebivolol dibandingkan dengan atenolol pada tekanan darah sentral. Kita lihat meskipun pada tekanan darah perifer hasil penurunan keduanya itu tidak signifikan, hampir sama, tetapi pada tekanan darah sentral itu efeknya bisa berbeda, ya. Dan perbedaan ini apabila diprediksikan itu akan memberikan perbaikan survival sampai 25%. Jadi betapa pentingnya tekanan darah sentral itu. Ya, karena berkait dengan kerusakan organ-organ target tadi. Ini juga ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa nebivolol mengurangi kekakuan arteri. Jadi dengan pemberian nebivolol, di sini ada perubahan dari pulse wave velocity, yang menunjukkan memang ada efek vasodilatasi pada pemberian nebivolol. Dan ini yang biru muda ini adalah nebivolol ditambah LN-MMA. Ini suatu anti nitric oxide sintase. Jadi setelah ditambahkan LN-MMA, ini ternyata efek vasodilatasinya berkurang. Jadi ini memang menunjukkan bahwa betul nebivolol itu memiliki efek vasodilatasi, dan vasodilatasinya memang betul akibat pelepasan dari nitric oxide. Nah, lengan lain dari penelitian ini, yaitu atenolol, tidak menunjukkan efek yang sama, tidak menunjukkan efek vasodilatasi. Ini dari studi senior nanti Prof. Lukman menunjukkan bahwa dibandingkan dengan placebo, nebivolol ini tidak menimbulkan efek new onset diabetes. Nah, ini pada profil lipid. Dilihat pada atenolol dengan nebivolol, kita lihat bahwa perubahan profil lipid pada nebivolol lebih baik dibandingkan atenolol. Ya, mengapa bisa begitu? Tadi di onset diabetes juga lebih baik karena tadi agonis beta-3 reseptor, sehingga mempengaruhi metabolisme pada gula dan pada lipid. Demikian juga dengan nitric oxide-nya. Nitric oxide juga nanti ke metabolisme glukosa. Oleh karena itu, kita sekarang tahu bahwa memang tidak semua beta blocker sama dan nebivolol memiliki efek yang lebih baik. Sekarang kita melihat bagaimana hasil dari studi benefit. Sebetulnya apa sih perbedaan benefit ini? Katanya suatu real world evidence, real world study. Ya. Apa bedanya dengan randomized control trial? Jadi randomized control trial secara penelitian itu memang hierarkinya paling tinggi. Ya. Double blind randomized control trial itu hierarki paling tinggi. Tapi kalau kita lihat kondisi-kondisi pada penelitian RCT itu sangat dikendalikan. Sehingga dia memang baku emas, gold standar untuk menilai efikasi dan safety suatu obat. Tapi dengan kondisi penelitian seperti itu, kadang-kadang itu tidak sama, tidak merepresentasikan dengan kondisi klinis kita sehari-hari. Karena dalam penelitian, kriteria eksklusinya bisa banyak, populasinya betul-betul yang terpilih, homogen, seperti itu. Ya. Dan RCT seringkali tidak bisa, jumlah sampelnya tidak bisa sebanyak registry atau real world study. Nah, pada real world study, datanya bisa diambil tidak hanya prospektif, retrospektif bisa, dari catatan medik bisa, dari registry bisa, dan pasien-pasiennya itu juga campuran.
pada pasien klinik yang kita jumpai sehari-hari, jadi dengan banyak komorbid, mendapat obat-obat segala macam. Sehingga intinya apa? Ini akan saling melengkapi. Jadi real world evidence ini juga penting untuk melengkapi apa yang sudah ada di RCT. Jadi memberikan tambahan insight kira-kira apakah obat kita ini benefit dan risk-nya itu untuk menilai keseimbangan benefit dan risk-nya. Ya. Kadang-kadang pada pasien pada studi RCT yang banyak dilakukan di negara-negara maju, itu membuat kita bertanya-tanya, di mana populasinya, sampel populasinya adalah ras-ras Kaukasia. Nah, apakah kalau nanti obat ini kita pakai untuk ras kita di Asia, apakah nanti side effect-nya akan lebih banyak muncul karena orang kita metabolismenya mungkin berbeda, di mana ukuran tubuhnya juga tidak sebesar ras Kaukasia, misalkan seperti itu. Nah, ini ada studi benefit pada populasi Asia di Korea. Jadi tujuannya melihat efikasi, efektivitas, dan keamanan dari obat nebivolol. Yang diberikan nebivolol 5 mg setiap hari. Ya. Kemudian kalau pasiennya usia lanjut dimulai dengan setengah dosis, atau ada gangguan fungsi ginjal dengan setengah dosis, kemudian kita ikuti efeknya diukur pada bulan ketiga dan bulan ke-6. Di sini pasien-pasiennya juga mendapat obat-obat hipertensi yang bermacam-macam, bahkan ada juga pasien-pasien yang baru. Jadi pasiennya bisa benar-benar baru, bisa sudah hipertensi dengan segala macam obat, ada yang diganti, ada yang ditambahkan nebivolol. Ini hasilnya pada primary endpoint. Primary endpoint itu semua pasien kita lihat penurunan tekanan darah. Ternyata penurunan tekanan darahnya pada minggu ke-12 baik sistol maupun diastol, serta pada minggu ke-24 baik sistol maupun diastol terbukti penurunan tekanan darahnya membaik dan secara signifikan terbukti lebih baik setelah penambahan dengan nebivolol. Jadi di sini terlihat bahwa kendali atau kontrol tekanan darah yang terlihat pada studi real world ini serupa dengan yang dilaporkan pada RCT-nya. Jadi itu yang penting. Jadi apakah misalkan pada RCT-nya bagus, ternyata real world-nya tidak bagus, tetapi pada studi ini menunjukkan bahwa hasil yang didapat itu serupa. Nah, bagaimana dengan secondary endpoint? Secondary endpoint-nya adalah melihat denyut nadi. Denyut nadi pada 12 minggu, pada 24 minggu pemberian nebivolol, di sini juga terlihat signifikan penurunannya. Demikian juga dengan denyut jantungnya, heart rate-nya. Pada 12 minggu dan pada 24 minggu terlihat penurunan yang signifikan. Lagi-lagi hasil ini menunjukkan bahwa efek penurunan denyut jantung pada nebivolol yang diharapkan pada dari nebivolol itu pada studi benefit hampir sama atau serupa dengan yang didapatkan pada RCT-nya. Demikian juga pada studi-studi real world pasien-pasien Asia yang lain. Jadi yang benefit ini populasinya yang paling besar. Kemudian pada subgrup analisis. Pada subgrup analisis ini pasiennya dipisah-pisah, mana yang betul-betul baru pertama kali diketahui menderita hipertensi dan langsung mendapat nebivolol. Jadi de novo. Ya. Tadinya tidak ada obat hipertensi, kemudian diberikan nebivolol sebagai obat pertama untuk hipertensi. Di sini kita lihat bahwa penurunan sistolik baik pada minggu ke-12, minggu ke-24, ya, maupun penurunan diastoliknya juga signifikan. Kemudian pada pasien yang di switch, dia sudah mendapat monoterapi obat antihipertensi, katakanlah obat antihipertensi jenis beta blocker tapi bukan nebivolol, atau obat antihipertensi yang lain di switch ke nebivolol. Di sini juga terlihat baik pada minggu ke-12 maupun ke-24 nebivolol cukup efektif. Dan ini pada add-on terapi, jadi pasiennya sudah mendapat berbagai obat hipertensi, ada yang sudah dapat
renin-angiotensin aldosteron blocker, ada yang dapat CCB. Nah, ini ditambahkan lagi nebivolol. Yang sudah dapat diuretik, yang sudah dapat 2 ini tambah lagi nebivolol. Ini kita lihat pada minggu ke-12 maupun minggu ke-24 juga terjadi penurunan yang signifikan. Ya. Jadi di sini sebagai add-on terapi, di sini juga kita lihat pada diastoliknya, tadi pada sistoliknya. Nah, intinya apa? Jadi efek yang penurunan yang paling besar itu terlihat pada pasien pada subgrup yang monoterapi de novo atau pada pasien yang ditambahkan nebivolol, pada pasien yang sudah dapat obat antihipertensi yang lain. Dan hasil ini ya memang sesuai harapan. Ya. Bagaimana mengenai safety-nya? Kita lihat bahwa efek samping beta blocker yang paling sering, yang tipikal itu apa sih? Bradikardi, disfungsi ereksi, kemudian rasanya lemas, berat badannya naik. Ya, nah ini ternyata kurang dari 0,2% yang terjadi pada penelitian benefit ini. Sebagai efek samping yang sedikit itu mengakibatkan kepatuhan berobatnya pada sampel pada populasi pasien-pasien yang di studi benefit ini menjadi tinggi. Jadi 98% pasien bisa meneruskan obat tanpa gangguan efek samping. Jadi ini take home message dari saya. Jadi hipertensi kita tahu merupakan faktor risiko yang kardiovaskuler yang umum dan bisa berakhir dengan penyakit jantung hipertensi, penyakit jantung koroner, tentunya dengan berbagai komplikasinya sampai terjadi gagal jantung, baik itu reduced ejection fraction maupun preserved ejection fraction. Kemudian dari PJK-nya juga mulai dari angina pectoris stabil sampai infark sampai sudden death. Kemudian kalau terjadi ruang jantung yang membesar, akibatnya mudah gangguan irama menetap paling sering itu atrial fibrilasi juga bisa bikin stroke dan sebagainya. Ya. Jadi beta blocker lebih terpilih pada pasien-pasien hipertensi dengan kondisi-kondisi tadi, dengan penyakit jantung koroner, dengan gagal jantung, baik preserve maupun reduce, dan untuk control rate. Kemudian tidak semua beta blocker itu sama. Jadi bukan suatu kelas efek, tapi drug efek. Karena apa? Karena beta blocker yang lebih baru, yang memiliki efek vasodilatasi seperti nebivolol, itu ternyata memberikan profil metabolik ya, ke gula, ke lipid, dan profil hemodinamik, ke tekanan darah sentral, efek vasodilatasi lebih baik. Karena profil metaboliknya, hemodinamik lebih baik, dia memiliki efek samping yang lebih sedikit. Sehingga bisa merupakan pilihan pada pasien-pasien hipertensi dengan berbagai kelainan metabolik dan komorbid. Ya, misal daripada beta blocker generasi yang sebelumnya. Kemudian nebivolol ini terbukti efektif dan bisa ditoleransi dengan baik berdasarkan pada studi RCT dan studi benefit. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk perhatian teman sejawat sekalian. Kepada para peserta webinar dari acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk kita bersama-sama akan membicarakan seperti judul yang tertera di depan kita. Judulnya adalah Insight from 10 Years Trial, Can We Do More in Heart Failure Patients? Jadi trial senior dan apa yang bisa kita petik dari trial tersebut dan apa yang kita bisa lakukan atau tambahkan untuk pasien-pasien gagal jantung kita. Ya, ini adalah outline-nya. Hypertension, beta blocker, khususnya nebivolol, dan sedikit mengenai heart failure yang kita ketahui bahawa sekarang ini terbagi atas yang reduced EF dan preserved EF. Satu gangguan sistolik dan satu gangguan diastolik. Kemudian
mengenai senior study dan ada sub-analisisnya pada usia tua dan pada AF yang rendah. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa darah tinggi jadi hipertensi ini sudah kita ketahui semua mengakibatkan stroke, myocard infarct dan juga heart failure. Semua penyakit-penyakit jantung pada umumnya berujung pada gagal jantung. Dan dengan pengobatan hipertensi bisa kita lihat di sini bahwa dia akan menurunkan kejadian-kejadian ini, dan di sini heart failure sampai lebih dari 50% dapat diturunkan. Seperti tadi telah disampaikan Dr. Charles dari guidelines ESC maupun ESH tahun 2018 bahwa pengobatan hipertensi masih tetap seperti yang telah kita lakukan selama ini, yaitu adalah ACE inhibitor atau ARB, beta blocker, CCB, dan diuretik, obat yang telah lama kita kenal. Dan ini sangat efektif dalam menurunkan blood pressure dan juga kejadian-kejadian kardiovaskuler. Kemudian direkomendasikan juga bahwa beta blocker ini tidak saja pada penyakit-penyakit hipertensi, tetapi dapat kita kombinasikan dengan obat-obat lain dalam mengobati penyakit-penyakit CAD, jadi angina, baik stabil, kemudian post myocardial infarction, heart failure, atau kita mengontrol untuk heart rate-nya. Jadi bisa kita pakai untuk beberapa kondisi. Jadi di sini kita lihat bahwa beta blocker bisa dipakai, bisa kita tambahkan pada heart failure, pada post heart attack, pada high CAD risk, dan juga pada diabetes mellitus seperti tadi telah disampaikan oleh Dr. Charles. Perannya pada pankreas tadi sebagai beta-3 agonis ini sangat berperan. Nah, seperti kita ketahui bahwa beta blocker ini tidak muncul langsung seperti yang kita dapatkan sekarang, tetapi secara evolusi kita dapatkan bentuk-bentuk beta blocker mulai dari tahun 60-an yang non-selektif menjadi selektif, dan terakhir sekarang adalah yang selektif. Dulu dikatakan di tahun 70-an bahwa pasien obat beta blocker yang selektif seperti atenolol atau metoprolol, nama dagangnya temporary ada yang namanya Belloc, dikatakan selektif. Kemudian kita cobakan dengan pasien yang ada sedikit bronkokonstriksinya, hipertensi dengan bronkokonstriksinya, tetapi ternyata pasien tersebut juga menderita muncul keluhan asmanya. Jadi walaupun dia tulis selektif di sini diragukan pada waktu itu, sehingga kita tidak berani kalau ada pasien yang sedikit-sedikit asma kita berikan pasien hipertensi tersebut dengan obat ini. Tetapi sekarang dengan betul-betul yang selektif tinggi, high selektif, dan juga selain high selektif beta 1 reseptor juga bersifat vasodilating yang kita kenal sekarang dengan nama nebivolol, dan ini beberapa kali juga telah kita coba dengan pasien-pasien yang agak-agak asma, dia tidak menimbulkan keluhan asmanya. Jadi kita lanjutkan bahwa terjadinya hipertrofi dari sel otot jantung ini menyebabkan selain remodeling, menyebabkan fungsi diastoliknya itu akan terganggu karena dia tidak bisa meregang, tidak bisa merelaksasi lebih ini lagi yang sesuai seperti semestinya. Jadi ada gangguan diastolik pada left ventricle. Dan inilah yang akan menyebabkan nantinya yang disebut sebagai HFpEF, heart failure, preserve heart failure. Dan ini juga nanti akan lama-lama akan menyebabkan juga gangguan pada sistolik dan bersama-sama nanti menjadi heart failure. Di samping itu, hipertensi seperti kita kenal semua akan menyebabkan infark miokard, merupakan salah satu faktor risiko yang utama terhadap miokard infark, dan ini akan mengakibatkan kerusakan pada left ventrikuler, dan ini menyebabkan damage pada left ventrikuler, dan akibatnya terjadilah juga gangguan sistolik pada left ventricle tadi, dan bergabung dia bersama, maka terjadilah dia heart failure. Jadi bisa kita lihat bahwa ada hipertensi menjadi heart failure melalui rangkaian kejadian ini, dan oleh sebab itu hipertensi harus kita cegah dari awal. Terbalik. Jadi
heart failure merupakan masalah yang utama dari jantung kita, dan pada Framingham Heart Study, hipertensi ini 91% dapat menyebabkan heart failure, dan heart failure masih tetap merupakan suatu problem kesihatan, dan ini perlu kita keputus. Ya, banyak gangguan. Ya, yang mesti kita mengerti bagaimana patofisiologinya supaya kita mendapatkan terapi yang sesuai. Nah, sekali lagi di sini adalah bagaimana mekanisme dari cardiovascularis menjadi suatu heart failure. Jadi faktor-faktornya adalah aging process, dan kita tahu bahawa pada usia lanjut ini banyak terjadi perubahan pada otot-otot jantungnya, terjadi degenerasi pada otot-otot jantungnya, dan ini akan menyebabkan suatu gangguan fungsi relaksasinya yang mengakibatkan fungsi diastoliknya akan terganggu. Di samping itu juga dari kardiovaskular ini seperti hipertensi dan lain-lain, ini akan menyebabkan coronary artery disease yang sudah kita kenal, infark miokard, kemudian menjadikan remodeling dari left ventricle karena infarknya tadi, seperti tadi telah kita sebut, dan ini akan menyebabkan juga heart failure. Dan hipertensi tadi telah kita sebut menyebabkan hipertrofi pada left ventricle, terjadi juga fibrosis, mengakibatkan juga remodeling pada LV, pada left ventricle, menyebabkan heart failure. Begitu juga pada penyakit-penyakit jantung, miokardiat yang lain, selain coronary heart disease atau hipertensi, tetapi juga seperti kardiomyopati ataupun diabetes ataupun obesitas. Ini semuanya berpengaruh akan terjadinya heart failure. Heart failure di sini adalah gabungan antara yang REF dan juga yang PEF. Dan bila berlanjut tidak diapa-apakan, tidak ada pengobatan yang adekuat, maka bisa menjadi end-stage heart disease, dan end-stage heart disease kalau dibiarkan maka akan terjadilah kematian. Nah, di sini kita perlunya nantinya di sini ada usaha-usaha seperti pemasangan LVAD ataupun usaha yang terakhir adalah dengan transplantasi. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mengenai prevalensi heart failure pada berbagai usia menurut Framingham Study? Kita lihat di sini bahwa makin tua usia, makin banyak kejadian dari heart failure. Di sini pada usia tua 80 sampai 89, mau wanita maupun pria, ini kejadian dari heart failure tinggi sekali sampai 80 per 1000. Pada pengobatan heart failure pada usia lanjut ini kadang-kadang merupakan suatu problem, ya, karena kita tahu bahawa pada usia lanjut itu pada pasien-pasien geriatri ini pengaruh dari kepatuhan ataupun dari penglihatannya sendiri ataupun juga dari pengaruh dari karena dia memerlukan bantuan dari caregiver, ini kadang-kadang menyebabkan pengobatannya tidak adekuat. Terjadilah underuse atau underdosage pada pengobatannya. Kemudian kita tahu juga bahawa pada usia lanjut comorbiditasnya tinggi sekali. Banyak ada PPOK, ada diabetes, ada obesitas dan lain-lain yang semuanya ini dapat mengurangi adekuasi dari pengobatan. Dan respons dari setiap pasien usia lanjut itu terhadap obat-obatan ini juga berbeza-beza dan malahan agak kurang efeknya. Dan kita tahu juga pada usia lanjut bahawa biasanya mereka adalah kurang gerak, frailty, dan juga karena cognitive impairment, tidak patuh, tidak compliance terhadap pengobatan. Jadi ini merupakan suatu kendala-kendala dalam pengobatan elderly yang mesti kita catat supaya pengobatannya bisa menjadi lebih baik kepada caregiver. Kalau dia punya, maka mudah-mudahan bisa diperbaiki cara-caranya. Nah, jadi pengobatan pada heart failure pada usia lanjut ini perlu
perhatian lebih lanjut, ya. Dan ya seperti tadi telah dikatakan, ada kompleks komorbiditas, kemudian merupakan challenging bagi kita untuk memberikan pengobatan yang sesuai dengan klinisnya, dan salah satu lagi bahawa dengan perbaikan terapi mengenai pada pasien-pasien dengan CVD, cardiovascular disease, ini menyebabkan pasien-pasien usia muda yang mendapatkan CVD setelah diobati dengan baik, dia akan menjadi tua, dan ini menyebabkan banyak pasien-pasien yang usia lanjut, usia tua yang menderita dengan gangguan jantung dan bisa menjadi heart failure. Begitu juga pada pasien tua, ini kita sering dapatkan hipertensi karena sudah ada perubahan pada vaskulernya, dan juga banyak didapatkan juga myocard infarct. Jadi ini merupakan suatu keadaan-keadaan yang sering kita temui pada usia lanjut dan perlu perhatian dari kita semua. Nah, sekarang apa yang kita bisa lakukan pada pasien dengan chronic heart failure. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa heart failure ini kita sekarang ini adalah sudah terbagi, yaitu yang reduced ejection fraction yang kurang dari 40%, ejection fractionnya pada pemeriksaan echocardiografi dan ada simptom dan sign, dan ini kan adalah merupakan gangguan sistolik. Nah, yang berdua ini adalah gangguan diastolik atau disebut juga sebagai preserved AF, dan ini adalah yang mid range di mana AF-nya sekitar 40 sampai 49%, dan yang preserved AF yang lebih dari 50%. Jadi ini yang normal, tapi dia mempunyai gangguan relaksasi, dan ini ya sedikit di bawah normal juga mengalami gangguan relaksasi. Nah, ini adalah beda kejadian antara reduce dan preserve AF. Kalau reduce AF ini adalah karena volume overload sehingga terjadilah dilatasi dari left ventricle, terjadilah volume overload. Sedangkan kalau yang PEF ini adalah karena pressure overload, ada gangguan, jadi akibatnya terjadi gangguan regangan dari otot-otot miokard, sehingga bukan terjadi dilatasi tetapi terjadi pressure overload dengan akibat terjadi hipertrofi. Ini misalnya kalau umpamanya dia ada hipertensi tadi ataupun dia ada diabetes, terjadi regangan yang meningkat sehingga terjadilah penebalan dari pressure penebalan dari otot jantungnya pada left ventricle. Jadi di sinilah letak bedanya antara REF dengan PEF, yang satu volume overload, yang satu adalah pressure overload. Ya, ini ringkasannya sekali lagi bahwa ada systolic dysfunction, ada diastolic dysfunction. Kalau systolic ini lebih menyebabkan REF, sedangkan kalau diastolic lebih menyebabkan PEF. Jadi yang ini misalnya MI tadi, myocard infarct dengan gangguan pada otot-otot left ventricle, terjadi nekrosis pada ototnya, terjadi fibrosis, akibatnya terjadi gangguan fungsi sistolik. Sedangkan kalau hipertrofi tadi, misal pada hipertensi, diabetes dan sebagainya, dan ini akan menyebabkan gangguan diastolik. Nah, mengenai heart failure sendiri, seperti kita ketahui bahwa dia tetap apapun penyebabnya, apapun kejadiannya, baik dia REF maupun PEF, itu sama-sama terjadi perubahan yang karakteristik, yaitu terjadinya perubahan pada neurohormonal. Neurohormonal ini adalah terdiri dari sympathetic system dan juga sistem RAS. Sympathetic system ini adalah epinefrin dan norepinefrin, dan yang RAS ini seperti kita kenal adalah angiotensin yang berujung pada angiotensin 2 yang bersifat sebagai vasokonstriktor, dan ini akan menyebabkan suatu remodeling berupa hipertrofi maupun terjadi dilatasi dari otot jantung. Nah, ini adalah yang simpatetik. Jadi ada peningkatan dari epinefrin dan norepinefrin. Ya, terbalik saya. Ini dari norepinefrin dari cardiac terminal, cardiac INS nerve terminal, sedangkan ini dari adrenal gland. Ini mengeluarkan epinefrin, norepinefrin bersama-sama menuju ke beta reseptor di jantung, dan dia akan menyebabkan peningkatan
ATP menjadi CAMP, dan akibatnya kalsium banyak masuk ke dalam sel-sel otot jantung dan terjadilah overflow dari kalsium. Dengan overflow-nya ini mengakibatkan disfungsi dari otot jantung, dan inilah kalau dia disfungsi maka inilah yang menyebabkan terjadinya kelemahan fungsi jantung. Dan oleh sebab itu dengan beta blocker ini diblok, maka epinefrin dan non-epinefrin akan dihambat masuknya, sehingga dengan demikian si kalsium flow ini akan pun dihambat. Dengan demikian kontraktilitas dari kalsium pun akan dihambat, juga akan diperbaiki. Dengan demikian diharapkan perbaikan dari fungsi otot jantung. Nah, perubatan apa yang bisa diberikan pada yang ref? Kita sudah tahu semua bahwa ACE inhibitor, kemudian bisa ditambahkan beta blocker dengan kerja masing-masing. ACE inhibitor tadi adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan dari angiotensin 2, sedangkan beta blocker tadi untuk mencegah masuknya epinefrin dan epinefrin. Jadi maksudnya adalah dihambat pemasukannya. Dan sebagai cadangan berikutnya adalah aldosteron antagonis yang akan membantu juga pengobatan ref. Nah, apakah pemberian beta blocker kepada pasien-pasien dengan CHF ini menguntungkan atau tidak? Dan kita lihat di sini bahwa dari banyak trial-trial, baik CBIS-2 dengan bisoprololnya, yaitu Concorde, kemudian juga ada Cafridilol, dan juga Copernicus dengan Cafridilol juga, dan Merit-HF. Kita lihat di sini bahwa dengan pemberian bisoprolol ataupun Cafridilol dan metoprolol ini mengakibatkan survivalnya meningkat, ya, di sini, dan sini mortalitasnya akan menurun. Jadi ada keuntungan positif dengan pemberian beta blocker pada pasien-pasien yang dengan congestive heart failure. Nah, sekarang kita melaju kepada senior trial, yaitu study of effects of nebivolol intervention on outcomes and rehospitalization in seniors with heart failure. Ini merupakan randomized trial double blind placebo control phase 3 study. Jadi pada senior, pada usia lanjut. Rasionalnya adalah older dan pada AF yang tertentu. Beda dari trial-trial sebelumnya. Jadi prinsipalnya adalah usianya lebih dari 70 tahun dan clinical diagnosisnya adalah yang kurang dari 35% dan juga di dalam waktu 6 bulan, atau hospital admissionnya dalam waktu 1 tahun untuk congestive heart failure. Kita lihat di sini bahwa base statistiknya bahwa usianya adalah sekitar 76 tahun dengan median 75 tahun, yang wanita 40, dan pasien-pasien NIHA yang banyak didapat adalah 2 dan 3 yang jadi masuk dalam studi. Kemudian ejection fraction-nya yang diambil 2 macam, yang kurang dari 35% 683 dan lebih dari 35% 380. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa banyak yang ref, yang sistolik terganggu, dan 35% ini ya mungkin campuran antara gangguan sistolik dan gangguan PEF tadi. Nah, distribusi dari usia kita lihat di sini bahwa usia 75, 70 ini yang terbanyak dalam menjadi subjek dari senior ini, sedangkan yang makin tua dia makin sedikit, tentu saja karena sudah banyak yang ada lagi tempat. Dan kemudian ejection fraction-nya pada studi ini adalah sekitar 30-34 dan sekitar inilah yang berada. Dan apa hasilnya? Hasilnya terlihat bahwa reduction risk-nya antara nebivolol dan placebo, ya, ini nebivolol di placebo ada pengurangan sebanyak 14% risk reduction dengan hazard ratio-nya 0,86. Jadi ada perbaikan tapi hanya 14%. Nah, kenapa demikian? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa rendah pada senior trial? Ini karena pada pasien-pasien tua dan kemudian karena banyak pasien-pasiennya dengan HFpEF yang ikut bergabung dalam
senior tadi, sehingga hasilnya hanya sampai berapa persen tadi. Nah, sekarang khusus mengenai PEF, sampai sekarang pengobatan yang khas, yang khusus untuk PEF ini belum ada. Mungkin satu itu ya, dengan gabungan antara sartan plus sacubitril. Itu katanya sudah ada, baru keluar keluar trialnya. Tapi sampai saat ini itu belum ada yang nyata. Kemudian elderly dan highly symptomatic, dan ini yang dengan poor quality of life, dan diharapkan pengobatan dengan pada PEF ini akan mengurangi simptom dan akan meningkatkan rasa nyamannya. Nah, dari senior study tadi dibuatlah sub-analysis di mana usianya kurang dari median dan LVF-nya kurang dari 35%. Ini adalah untuk menyamai dengan trial-trial sebelumnya yang mengambil usia juga adalah sekitar demikian, sekitar 75, dan ininya kurang dari 35%. Dan apa yang kita lihat bahwa ini adalah yang sub-analysis tadi, terjadilah risk reduction 27%, placebo terhadap nebivolol, kemudian untuk all-cause mortality juga terjadi penurunan 38%. Jadi ternyata bahwa nebivolol secara signifikan menurunkan endpoint ini sebanyak 27% dan sebanyak 38% pada usia 75 tahun, kurang dari 75 tahun, dan LVF yang kurang dari 35%. Dan dibandingkan dengan studi-studi lain dengan usia yang sama, dengan AF yang lebih kurang sama, maka hazard rasionya dibandingkan yang lain, Copernicus, CBIS-2, Merit HF, ini ternyata ada lebih baik daripada trial-trial yang lain dalam menurunkan all-cause mortality. Nah, pada trial-trial selain nebivolol tadi, selain dengan senior sub-analysis tadi, kita lihat bahwa di sini LV yang kurang dari 40%, all-cause mortality atau cardiovascular mortality, dan juga yang mid-range PEF, ini kita lihat bahwa ada penurunan dari dari kasusnya, ada terjadi penurunan pada semua trial ini. Kita lihat sini ada penurunan. Tetapi pada yang betul-betul PEF, dari ini LVF 50%, ini ternyata tidak ada penurunan yang signifikan, baik yang all-cause mortality maupun yang cardiovascular mortality pada yang PEF. Sini tidak ada pengurangan. Jadi disebutkan di sini bahwa pada trial beta blocker sebelumnya mereka hanya menurunkan all-cause mortality heart failure pada pasien reduce dan juga pada yang mid-range, tetapi tidak menurunkan pada pasien-pasien dengan HFpEF. Pada yang senior dengan yang sub-analysis tadi, kita lihat bahwa yang kurang dari 35% adalah tetap bagus, tetap dia favorable, tapi yang lebih dari 35% lebih bagus lagi. Jadi namun demikian bahwa yang lebih dari 35% ini mendapatkan hasil, jadi pada yang PEF dia hasilnya lebih favor daripada yang kurang dari 35%. Begitu juga dengan usia, yang lebih muda dia akan lebih baik. Tapi secara total jadi keseluruhan bahwa pada pasien-pasien dengan nebivolol dia hasilnya lebih baik, baik mengenai hazard ratio maupun dari hazard rasionya. Nah, jadi di sini sekali lagi bahwa yang impaired AF kurang dari 30% dan preserved AF 35%. Di sini kita lihat bahwa nebivolol dia akan naik pada yang sistolik, AF-nya ada kenaikan, dan pada yang preserved ada kenaikan tapi walaupun sedikit. Jadi masih ada kenaikan juga.
dan ini ya P-nya 0,027. Jadi cukup signifikan bahwa pada pasien-pasien yang preserve, nebivolol masih ada berefek positif. Tadi dibandingkan dengan yang beta blocker lain pada usia dan kondisi AF yang sama, itu tadi kita lihat pada preserve tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi dengan kata lain bahwa trial-trial yang sebelumnya dikatakan bahwa fail untuk menurunkan mortality pada pasien dengan PEF atau MRF, tapi nebivolol dapat menurunkan selain HFrEF juga PEF dan MRF pada pasien-pasien dengan usia tua, baik endpoint-nya berupa death ataupun cardiovascular hospitalization. Jadi di sini terlihat bahwa nebivolol mempunyai keunggulan dibandingkan beta blocker yang lain, mempunyai efek yang baik, menurunkan hazard ratio pada pasien-pasien dengan HFpEF pada usia lanjut. Nah, adverse events, ya ini lebih kurang sama. Jadi kalau ada yang takut, apakah pada pasien tua pemberian nebivolol ini sangat ditakuti, ternyata tidak, ya, bahwa dibandingkan dengan placebo dia sama semua. Ya, jadi tidak ada ketakutan pemberian nebivolol pada usia tua dalam hal menangani pasien-pasien gagal jantung, baik yang REF maupun yang PEF. Jadi seperti tadi telah disebutkan oleh Dr. Charles juga, bahwa beta blocker tetap merupakan obat drug of choice hipertensi, terutama yang mempunyai komplikasi terhadap cardiovascular disease. Dan tadi kita lihat bahwa dengan pada heart failure, bahwa fungsinya adalah menurunkan atau menahan masuknya atau ya mengurangi masuknya epinefrin dan epinefrin, sehingga dengan demikian disfungsi atau overflow dari kalsium akan dicegah, dengan demikian disfungsi dari ventricle akan juga dicegah. Itulah salah satu efek dari beta blocker terhadap cardiovascular disease pada heart failure dalam hal ini, di samping dia menurunkan hipertensinya melalui vasodilatasi, melalui tadi antisimpatisnya tadi. Ya, jadi take home message-nya adalah heart failure merupakan satu kenyataan yang ada, ya, ada nih di kita juga banyak, dan merupakan penyakit-penyakit pada usia lanjut, ya, baik yang PEF maupun MRF dan juga REF. Tapi sampai saat ini memang PEF ataupun MRF ini dibandingkan dengan yang sistolik memang pengertiannya masih kurang dibandingkan dengan yang sistolik, ya. Tapi yang jelas bahwa keduanya ini menyebabkan gangguan diastolik akibat tadi gangguan dari regangan dari otot-otot jantungnya, dan masih limited evidence base, ya. Dan nebivolol ini tadi setelah disampaikan bahwa mempunyai positif outcome, ya, untuk pasien-pasien dengan heart failure yang banyak kita dapatkan pada komunitas, dan efek dari beta blocker dengan nebivolol adalah sama pada pasien-pasien gagal jantung, baik yang preserve maupun yang REF pada usia lanjut. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan mengenai beta blocker dari senior study yang dalam ini menggunakan nebivolol, dan kita lihat efek-efeknya yang bermanfaat baik untuk REF maupun untuk PEF. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk penambahan wawasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Profesor Lukman yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat lengkap dan jelas. Banyak hal-hal baru yang kita dapatkan, dan tentu saja kita akan berdiskusi nanti terkait dengan dua topik yang sudah disampaikan. Ya sekalian, para sejawat, senior, rekan sejawat yang lainnya, pada kesempatan ini sebelum kita memulai diskusi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama,
sekali lagi kami mau mohon maaf atas gangguan yang tadi barangkali terkait dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas. Yang kedua tentang sertifikat atau e-sertifikat dapat diunduh di website Hopkardis, yaitu hopkardis.org, dan akan diberikan kepada peserta yang ikut 70% kehadiran kumulatif. Materi berupa rekaman atau recording sesi ini akan di-upload H+1 untuk kemudian secara sejawat bisa mengaksesnya melalui website kami. Diharapkan nanti di akhir sesi ini teman-teman sejawat sekalian peserta bisa mengisi form feedback guna perbaikan kinerja kami untuk webinar sesi-sesi berikutnya. Baik, sejawat sekalian, Dr. Charles dan Prof. Lukman, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Yang pertama ini pertanyaan ke Dr. Charles terlebih dahulu. Ini ada contoh kasus ya, dari Dr. Hendarto, spesiesnya ke dalam, menanyakan, tadi mungkin juga sudah disinggung oleh Dr. Charles. Dr. Hendarto menyatakan ada pasien beliau dengan diabetes, kemudian ada heart failure, ada hipertensi, dan disfungsi ereksi. Nah, pernah diberikan PDE5 inhibitor, dapat diberikan diuretik, ARD, CCB, dan bisoprolol sebagai beta blocker. Tetapi mengeluh disfungsi ereksinya makin bertambah berat. Apakah ada tempatnya pemberian nebivolol ini untuk mengatasi efek disfungsi ereksi yang makin berat yang diduga akibat bisoprolol? Dan kalaupun bisa diberikan, apakah ada penyesuaian dosis tertentu atau bagaimana cara switch dari bisoprolol ke nebivolol? Mungkin itu dulu Dr. Charles, pertanyaan pertama. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang kita lihat pada contoh kasus yang tadi ditanyakan, itu faktor-faktor resikonya banyak, ya. Jadi ada darah tinggi, ada kencing manis, dan pastinya sudah terjadi kerusakan vaskuler baik makro maupun mikro, sehingga pasiennya juga sudah ada gagal jantung. Nah, kita lihat bahwa nebivolol yang merupakan beta blocker generasi ketiga, kalau dibandingkan dengan bisoprolol yang generasi kedua yang tidak memiliki efek vasodilatasi, dari secara teorinya nebivolol ini kan efeknya tadi bisa lewat memiliki profil yang unik, ya. Jadi dia ada agonis beta 3-nya, ada nitric oxide-nya, ada efek antioksidan, antiinflamasinya, dan dia beta 1 selektifnya jauh lebih besar dibanding beta blocker yang lain. Sehingga ada kemungkinan kalau itu kita ganti beta blockernya dengan generasi yang baru ini, mungkin akan memberikan manfaat yang lebih baik. Memang belum ada RCT-nya yang betul-betul memastikan secara head-to-head-nya pada efeknya pada disfungsi ereksi, belum. Tetapi dari guideline kan sudah dikatakan bahwa newer beta blocker yang dengan efek vasodilatasi seperti nebivolol itu memiliki fewer side effect termasuk pada disfungsi ereksinya, sehingga kita bisa memakai statement di guideline itu untuk mengganti beta blocker yang lebih lama tadi dengan beta blocker yang lebih baru, dengan harapan ada perbaikan dari sisi disfungsi ereksinya. Mungkin itu Dr. Muhadi. Baik, terima kasih Dr. Charles. Berikutnya barangkali pertanyaan untuk Prof. Lukman. Atau Prof. Lukman mau menambahkan dulu, Prof? Silakan, Prof. Jadi mengenai nebivolol, kita tahu bahwa secara teoritis dan dari pemeriksaan laboratorium bahwa nitric oxide itu akan meningkat dengan pemberian nebivolol. Jadi secara teoritis bahwa kita tahu nitric oxide itu menyebabkan vasodilatasi dan
efek inilah yang kita harapkan terhadap disfungsi ereksi tadi. Dan kemudian NO ini juga merupakan salah satu faktor pencegahan terjadinya aterosklerosis dan tentu akan lebih bermanfaat kalau pembuluh-pembuluh darah ini juga dapat dicegah jangan sampai terjadi aterosklerosis, dan itulah salah satu manfaatnya adalah dengan pemberian nebivolol yang meningkatkan vasodilatasi tadi karena peningkatan dari NO tadi. Saya rasa sudah ada rasanya ada trialnya kalau nggak salah mengenai nebivolol pada pasien-pasien disfungsi ereksi. Saya sudah pernah terdengar saya. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Prof. Lukman. Tambahan informasi yang disampaikan tadi terkait dengan pertanyaan nebivolol dan disfungsi ereksi. Ada satu pertanyaan nih Prof. Lukman terkait dengan kriteria gagal jantung yang tadi disebutkan Prof. Lukman, ada preserve ejection fraction, ada reduce ejection fraction, tentu saja membutuhkan diagnostik melalui pemeriksaan ekokardiografi. Ini ada pertanyaan bagaimana kalau mungkin tidak ada alat tersebut, tidak ada ekokardiografi, apakah kriteria Framingham itu masih bisa sebagai diagnostik penegakan gagal jantung ataupun menentukan kira-kira masuk ke kelompok yang mana nih? Apakah masuk kelompok yang preserve ataupun kelompok yang reduce ejection fraction? Begitu, Prof? Ya, terima kasih. Jadi ya memang untuk menentukan gangguan fungsi diastolik jantung, jadi yang preserve ini itu sampai saat ini itu adalah dengan ekokardiografi. Jadi pemeriksaan ekonya pun juga lebih khusus, jadi dilihat adalah dengan Doppler, dilihat apakah ada perbedaan antara velocity A dan velocity A, dan kalau ada patologis dalam hal ini Dr. Muhadi sebenarnya ahlinya bidang ini, maka di situ bisa kita tentukan apakah ada gangguan fungsi diastolik atau tidak, dan juga pada echo juga dengan software yang beda, itu adalah dengan TDI, jadi tissue Doppler imaging. Jadi diletak kita bisa mengukur berapa velocity pada titik-titik tertentu dari tempat tersebut. Jadi kalau umpamanya dia ada gangguan, maka velocity-nya pun akan menurun. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa dia ada gangguan velocity, berarti ada gangguan pada fungsi diastoliknya. Dan sekarang ada lagi yang baru adalah pakai strain, itu dengan software juga pada pemeriksaan echo juga, dan dari situ bisa dilihat bagaimana perubahan dari posisi-posisi dari spikel-spikelnya yang dilihat dari strain tadi, apakah ada gangguan ataukah tidak, dan di situ juga bisa menentukan mengenai fungsi diastolik. Kemudian dari pemeriksaan lab bisa juga adalah dengan NT-proBNP ataupun dengan ST2, itu akan menentukan kalau ada gangguan regangan. Jadi kalau regangan yang terganggu, terjadilah peningkatan tekanan, dan kalau dia meningkat dari harga cut-off-nya, maka itu dapat dikatakan bahwa dia ada gangguan pada gangguan fungsi diastolik, dan itu adalah pemeriksaan darah semua. Dan itulah cara-cara yang boleh dikatakan objektif untuk melihat apakah dia ada gangguan fungsi diastolik atau tidak dalam hal ini. Sedangkan kalau Framingham yang saya rasa itu kurang akurat mungkin ya, karena dia masih bersifat umum berdasarkan yang saya tahu ya, yang tempoh hari yang sudah berlaku umum itu mengenai Framingham. Jadi rasanya masih bersifat umum begitu, belum terarah dia ke arah gangguan fungsi diastolik. Cuma kita bisa duga kalau dia ada diabetes pada usia lanjut misalnya, dan akan terjadilah gangguan degeneratif pada otot jantungnya, maka ada kemungkinan dia akan mengalami gangguan fungsi diastolik. Begitu juga dengan hipertensi yang menyebabkan LVH tadi, terjadilah gangguan pada otot-otot jantungnya sehingga terjadilah gangguan relaksasi dan berakhir dengan gangguan fungsi diastolik. Kira-kira demikian yang
dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Lukman atas pertanyaan tadi dari Dr. Teddy Wijaya. Berikutnya untuk Dr. Charles kembali, Dok. Jadi ada pertanyaan, mungkin ini secara praktis klinis barangkali, Dok. Ini ada pertanyaan, apakah beta blocker atau golongan nebivolol ini juga bisa diberikan pada kelompok hipertensi non-arterial, misalkan ada hipertensi pulmonal, apakah bisa diberikan pada kondisi tersebut? Yang kedua mungkin nyambung saja, Dok, sekaligus apakah beta blocker atau nebivolol ini juga ada tempatnya pada kondisi akut heart failure, Dok? Misalkan datang dengan kondisi sesak, heart failure, kemudian ada shock begitu, Dok. Mungkin itu pertanyaan dari dua orang yang menyampaikan kepada kami. Silakan, Dokter. Baik, jadi memang indikasi pemberian nebivolol di sini hanya pada hipertensi sistemik, ya. Jadi hipertensi sistemik terutama tadi lebih di-prefer pada kondisi-kondisi klinis tertentu di mana ada hipertensi sistemik yang disertai dengan penyakit jantung koroner, yang disertai dengan gagal jantung, baik reduce maupun preserve, serta pada kondisi-kondisi di mana ada gangguan irama yang cepat, seperti misalkan air cepat dan untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan irama begitu. Jadi bukan pada hipertensi yang di tempat lain, misalkan hipertensi pulmonal atau hipertensi pada bola mata, nggak bisa. Ya. Kemudian pada kondisi akut heart failure, tentunya kita pada keadaan akut heart failure, kita mengatasi dulu keadaan akutnya. Jadi akut heart failure ini kan juga bermacam-macam, ya. Misalkan pasien datang dengan akut heart failure, kemudian terjadi komplikasi seperti udem paru akut, seperti itu, ya tentunya kita tidak bisa memberikan. Jadi kita stabilkan dulu, karena pemberian beta blocker kalau pada pasien gagal jantung tentunya setelah kondisi stabil, tidak ada rongki, tidak dalam keadaan kongesti, baru beta blocker bisa diberikan. Mungkin itu, Dr. Muhadi. Baik. Prof, ada tambahan barangkali, Prof? Silakan, Prof. Ya, terima kasih Dr. Muhadi. Jadi mengenai akut itu tentu beda dengan yang kronik hipertensi pengobatannya. Jadi kalau akut kita ini yang pengobatan dengan berdasarkan pengobatan oleh skema Noria, dan kita tahu ada 4 kuadran, ada kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 3 adalah yang udem paru dan kuadran 4 adalah yang shock kardiogenik. Itu yang keadaan yang berbahaya. Kalau yang udem paru tentu pengobatannya adalah dengan menggunakan vasodilator, ya, yang vasodilatasi. Kemudian juga bisa kita pakai dobutamin sebagai positif inotrop. Nah, sedangkan pada yang shock kardiogenik ini yang kita pakai adalah dobutamin yang merupakan positif inotrop dan tidak menggunakan vasodilator, dan bisa ditambahkan adalah vasokonstriktor. Jadi beda sekali dengan pada yang kronis dengan pemberian beta blocker. Jadi termasuk salah kontraindikasinya kalau diberikan beta blocker pada yang acute heart failure. Jadi beda ininya, beda arahnya. Sekian. Baik. Terima kasih Prof. Lukman tambahan informasinya. Berikutnya ini ada pertanyaan juga dari Dr. Jona untuk Prof. Lukman ini, Prof. Pada pasien heart failure yang diberikan beta blocker, misalnya nebivolol ini, apakah atau berapakah target heart rate-nya, Prof, untuk pasien-pasien tersebut? Ya, kita mencapai target. Tentu kita mau mendekati normal. Jadi kita tahu bahwa normal itu adalah 60 sampai 100 kali per menit. Ya, jadi paling tidak kita mendekati ke angka 100 untuk mendekati. Tentu di samping beta blocker untuk pengobatan heart failure tadi telah disampaikan juga perlu adanya ACE inhibitor sebagai anti-RAS mencegah melawan angiotensin 2, dan juga kalau perlu ditambah diuretik untuk menurunkan preload
dan kesemuanya ini akan menyebabkan perbaikan dari heart failure, dan kalau heart failure-nya membaik, tentu heart rate pun akan menurun, karena kita tahu bahwa peningkatan heart rate itu merupakan suatu kompensasi dari tubuh untuk meningkatkan cardiac output. Jadi kalau ini membaik, maka diharapkan heart rate pun akan menurun. Jadi kira-kira target kita adalah mendekati 100 lah, kira-kira begitu ya, per menit. Baik, terima kasih Prof. Lanjut kita ke pertanyaan. Ini pertanyaan ditujukan ke Dr. Charles dan Prof. Lukman. Dari Dr. David Timothy Sitanggang menanyakan, bila seorang pasien yang terdiagnosa hipertensi namun belum menjadi hipertensi heart disease, bagaimana menurut Dr. Charles dan Prof. Lukman di antara 3 generasi beta blocker ini, termasuk yang terbaru ini nebivolol, mana yang mungkin memberikan efek yang paling baik untuk mencegah terjadinya progresivitas menjadi hipertrofi ventrikel kiri pada hipertensi heart disease? Silakan mungkin dari Dr. Charles terlebih dahulu, Dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat pada efek yang terjadi, komplikasi jangka panjang yang dari timbul akibat hipertensi, salah satunya adalah hypertensive heart disease yang ditandai dengan peningkatan dari left ventricular mass dan terjadi left ventricular hypertrophy. Jadi ada perubahan struktur dan fungsi dari ventricle, di mana ujung-ujungnya akan terjadi ke arah heart failure dengan preserved ejection fraction. Nah, di samping reseptor adrenergic tadi yang ada di myosit, ya, yang ada di left ventricle, kita juga tahu bahwa cardiac load atau beban dari pressure overload itu sendiri itu juga paling dirasakan oleh left ventricle akibat dari tekanan sentral tadi, ya. Sehingga oleh karena itu dalam pemberian beta blocker tentunya kita berharap bukan sekedar asal beta blocker yang kalau yang non-selektif tambah bukan pilihan ya generasi pertama, tetapi yang selektif pun kita mencoba memilih yang paling beta selektif dan yang efeknya ke tekanan di sentral itu baik, supaya efeknya diharapkan ke perubahan di ventrikel kiri untuk pencegahan terjadinya HHD lebih baik. Tetapi setahu saya memang belum ada penelitian klinis yang betul-betul membuktikan apakah katakanlah dari obat beta blocker generasi 2 yang sering dipakai dibandingkan dengan nebivolol melihat efeknya ke LV mass itu apakah mana yang lebih baik, saya belum tahu. Mungkin dari Prof. Lukman ada tambahan. Jadi tadi dikatakan bahwa hipertensinya adalah masih belum ada komplikasi apa-apa, jadi masih termasuk yang ya masih aman-aman lah begitu ya, belum ada LVH, belum ada gangguan pada jantung dan sebagainya. Jadi kita masih bisa memilih banyak obat ya, karena semua obat yang ada tertera di sini, yang tertera di tadi yang tertampil itu adalah semuanya berefek untuk mengobati hipertensi. Nah, jadi dalam hal ini tujuan pengobatan atau mekanisme pengobatannya adalah bagaimana caranya kita menurunkan afterload, dan afterload ini adalah pada pembuluh darah, dan pembuluh darah ini harus didilatasikan, dilebarkan. Nah, semua obat-obat yang tadi itu beta blocker ataupun CCB, dia juga melebarkan pembuluh darah itu. Nah, jadi kalau itu sudah okey, sudah melebar, ya harapan kita bahwa kerja jantung akan kembali normal karena afterloadnya tidak meninggi lagi. Nah, jadi
pada prinsipnya semua obat-obat tadi, beta blocker dan lain-lain tadi itu bisa lah dipakai semua. Nah, tapi kalau sudah ada tanda-tanda, misalnya ada LVH, nah itu baru kita sedikit berubah. Jadi mana yang kita cari yang lebih kuat, ada vasodilatasinya, ada selektifnya, dan kalau sudah ada LVH-nya, mana yang dapat mencegah terjadinya LVH lebih lanjut, jadi terjadinya remodeling lebih lanjut dari sel-sel otot jantung. Nah, dalam ini misalnya pemberian ACE inhibitor ataupun ARB. Nah, di situ baru kita mulai berfikir ke arah sana. Tapi kalau masih belum apa-apa, segala obat itu masih bisa dicoba gitu. Kira-kira demikian. Kalau enggak, nanti enggak laku-laku obat lainnya. Baik, terima kasih Prof. Lukman tambahan informasi jawaban tadi. Masih ada pertanyaan ini ditujukan ke Dr. Charles. Praktis barangkali ini Dr. Charles menanyakan apakah Nebivolol juga bisa diberikan pada pasien dengan PPOK. Begitu dok, barangkali bisa dijawab Dr. Charles. Baik, terima kasih. Jadi untuk pasien-pasien dengan PPOK, tampaknya pemberian Nebivolol ini masih lebih aman ya daripada beta blocker yang lain, karena beta 1 selektifnya kan dia yang lebih baik, lebih tinggi. Ya. Mungkin pada kondisi-kondisi asma yang ringan pun kita juga masih bisa berikan dosis yang asal tidak terlalu tinggi dan dengan pengawasan, tetapi tetap kita mesti hati-hati kalau untuk asma. Tetapi pada PPOK saya kira masih lebih aman dibandingkan dengan beta blocker yang lain. Gitu Dr. Muhadi. Baik, terima kasih Dr. Charles. Informasi jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan, karena memang banyak di antara peserta yang mengetahui bahwa ada efek yang tidak diinginkan pada penggunaan beta blocker pada pasien-pasien dengan kelainan paru, khususnya PPOK. Baik, berikutnya sambil menunggu saya juga ada pertanyaan lagi ini terkait dengan Prof. Lukman, penggunaan Nebivolol pada usia lanjut. Nah, kalau kita ketahui bahwa usia lanjut itu memang dari mulai kalau kita menggunakan di Indonesia barangkali di atas 60 tahun itu sudah masuk ke usia lanjut. Apakah memang senior trial ini juga bisa pada kelompok usia yang sekitar 60 sampai 65 tahun begitu, Prof? Ya, terima kasih Dr. Muhadi. Jadi memang di Indonesia yang disebut dengan pasien usia lanjut itu adalah sampai sekarang ini adalah 60 tahun ke atas, di luar adalah 65 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat tadi itu dari senior trial itu usia-usianya kita lihat dari umur 70 pun sampai ke bawah pun dia masukkan itu ke Nebivolol dan efek-efek sampingnya tidak tampak di situ. Dan tadi dilihat juga bahwa efek sampingnya lebih kurang sama dengan placebo. Jadi pada prinsipnya kalau dari sisi usia boleh-boleh saja, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak pemberian Nebivolol pada usia lanjut. Dan kita tahu juga ada keuntungannya bahwa usia lanjut itu sudah ada gangguan degenerasi pada otot-otot jantungnya di samping degeneratif yang lain. Dan kita tahu bahwa degenerasi ini akan mengakibatkan gangguan fungsi diastolik yang tadi PEF, dan ternyata dengan Nebivolol pun PEF pun bisa bisa ada perbaikan dalam hal ini. Jadi di sini ada tempatnya juga pemberian Nebivolol pada usia lanjut, apalagi kalau usianya masih 60 tahunan itu rasanya masih kuat lah, masih gagah lah gitu. Usia 70 pun masih dikasih, apalagi pada usia 60 gitu. Sekian. Baik, terima kasih Prof. Ini satu pertanyaan lagi barangkali terkait dengan waktu kita yang akan segera berakhir. Kepada Dr. Charles ini ada pertanyaan, sebelumnya pernah ada isu yang dikaitkan penggunaan beta blocker mencetuskan kejadian diabetes ya lebih awal. Apakah isu ini juga
akan sama didapatkan pada penggunaan nebivolol ini, Dok? Ya, baik. Tadi dari penelitian yang senior tadi, datanya menunjukkan bahwa risiko untuk terjadinya new onset diabetes itu malah lebih rendah dari placebo. Ya. Jadi bahkan di guideline-nya ESCSH tadi juga disebutkan bahwa nebivolol tadi berbeda dari obat-obat yang beta blocker yang sebelumnya, di mana dia tidak meningkatkan risiko untuk terjadinya new onset diabetes. Kenapa? Ya karena tadi dia memiliki kelebihan dari agonis reseptor beta 3-nya dan bekerja lewat nitric oxide-nya, di mana semua itu juga memberi efek positif pada homeostasis gula. Mungkin itu Dr. Nur Hadi. Baik, terima kasih Dr. Charles, terima kasih Prof. Lukman atas diskusi dan sharing informasi materi tentang beta blocker pada hipertensi dan gagal jantung. Ya sekalian, dengan demikian kita telah sampai pada akhir acara kita hari ini. Tentu saja sangat bermanfaat untuk hari-hari kita melaksanakan praktek sebagai seorang dokter. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada peserta tentu saja yang sudah menyimak, sudah bertahan sampai dengan 2 jam sesi ini. Lebih dari 1.400 orang masih ikut serta. Semoga dapat dimanfaatkan atau bermanfaat untuk praktis klinis sehari-hari. Terima kasih juga kepada sponsor kami sesi ini dari PT Menarini Indonesia, dan tentu saja sekali lagi kepada Prof. Lukman dan Dr. Charles. Kepada peserta webinar kami mengingatkan untuk bisa mengisi form feedback yang sudah ada di layar Anda semua. Juga sekaligus mengingatkan untuk minggu depan tanggal 8 Agustus kembali ada sesi ke-17 dan sesi ke-18 dari Hopcardis Virtual 2020 ini, yaitu tentang hipertensi, ya, update hipertensi, dan tentang penggunaan obat-obat yang kita sebut sebagai aquaretic, ya, pada pasien-pasien dengan heart failure. Jadi hipertensi dan heart failure kembali dengan topik yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, informasi lebih lengkap tentu saja bisa didapatkan pada website hopcardis.org, jadwal-jadwal minggu-minggu berikutnya. Sertifikat hari ini akan didapatkan pada website Hopcardis. Nanti akan bisa teman-teman atau para sejawat lihat di page. Nanti ketika memang sudah siap diberikan, maka teman-teman bisa mendownload tentu saja bila memang memenuhi kriteria 70% kumulatif. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada beberapa gangguan-gangguan. Ini akan menjadi koreksi buat kami pada pertemuan-pertemuan webinar berikutnya. Saya tutup, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.